Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, ada kisah suatu keluarga ya, di mana kedua orang tuanya berusaha untuk membahagiakan anaknya, dan semua telah dilakukan, tetapi mereka melihat bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Maka pendidikan ditempuhnya sehingga anaknya ini dapat dikatakan menjadi orang yang sukses di dalam dunianya. Tetapi kedua orang tuanya lupa bahwasanya masalah din, masalah agama adalah merupakan hal yang utama, yang lebih utama daripada itu semua. Sehingga ketika anaknya telah dewasa dan telah mampu ya, untuk hidup tanpa bantuan orang tua lagi, maka mereka memandang bahwasanya hubungan dengan orang tuanya telah terhenti, karena merasa sudah tidak butuh lagi orang tua, sudah dapat berdiri sendiri, sudah dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang tua lagi. Ini anak melihatnya seperti itu. Sehingga ketika orang tuanya dalam kondisi yang membutuhkan anak, orang tuanya, ibunya sakit, anak pun tidak bisa menjenguk karena kesibukan pekerjaannya. Dan sampai ibunya meninggal dunia pun anak juga tidak bisa datang karena kesibukan pekerjaannya. Dan setelah itu sang ayah pun baru sadar ya, bahwasanya pendidikan agama itu lebih penting daripada itu semua. Apa artinya anak mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, tetapi kalau tidak faham agama, sehingga tidak bisa meletakkan di mana sebenarnya posisi kedua orang tuanya itu, tidak bisa meletakkan kewajibannya
kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya kedua orang tua itu telah berjasa yang amat-amat banyak kepadanya. Tetapi karena tidak faham dalam agama tentang bahwasanya mereka harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ya berhenti di situ. Ya. Dianggapnya kalau dia sudah berdiri sendiri, maka sudah terputus hubungan dengan orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, beberapa ayat Al-Quran di sini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kehidupan akhirat itulah yang lebih utama, ya. Dan ada juga kemarin yang menceritakan, ya, dia mempunyai teman di mana temannya itu sangat sukses di dalam dunia gitu. Bekerja untuk mencari dunia sangat luar biasa semangatnya. Ya, jadi siang malam, ya, banting tulang, apapun dilakukan untuk mendapatkan dunia, dan dia mendapatkan dunia dengan banyaknya. Ya. Sehingga sebagian orang pun merasa ingin, ya, supaya seperti dia gitu, ya, mempunyai harta yang banyak, ya, kemudian istrinya juga cantik gitu, ya. Nah, kemudian dengan bergelimangnya harta yang banyak itu, Allah tidak memberikan umur panjang padanya, sehingga Allah mencabutnya. Dan harta yang banyak dia tinggalkan, tidak bermanfaat baginya. Istri yang dicintainya ditinggalkan, dan akhirnya pun istrinya dinikahi oleh orang lain. Sehingga harta yang kumpulkan banyak tidak bermanfaat lagi baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati minan nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan kehidupan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Kalau sekiranya seseorang itu menghendaki kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan, memberikan kepadanya keberuntungan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan baginya masalah dunia. Tetapi barang siapa yang menghendaki dunia,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu, dan dia tidak mendapatkan bahagiannya di negeri akhirat nanti. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di orang yang semangat mencari dunianya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi keduniaannya itu. Tetapi orang yang demikian itu tidaklah mendapatkan bagian di akhirat kecuali hanya neraka. Dan apa-apa yang dia usahakan ketika di dunia tidaklah memberikan manfaat baginya nanti di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu qinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa ma kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlaha wa lam ya'tihi illa ma qudira lahu." Ya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Dia, Allah akan menyatukan keinginannya itu, keinginan yang bercerai-berai akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dunia pun akan dia peroleh dan akan tunduk kepadanya. Dan barang siapa yang niatnya untuk menggapai dunia, Allah akan menjadikan dia itu tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah dia tetapkan baginya. Hadirin rahimakumullah, sehingga marilah kita niatkan amalan-amalan yang kita lakukan itu untuk negeri akhirat, untuk mendapatkan negeri akhirat.
Sehingga keinginan-keinginan kita yang tercerai-berai pun akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan hati kita merasa cukup. Dan Allah akan menjadikan dunia itu tunduk kepada kita. Ya. Sehingga amalan yang secara dohir untuk urusan dunia pun ya, kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan-amalan yang secara dohir itu pun kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Ya. Jadi sebagai contoh, misalkan amalan yang kelihatannya dohir dunia, ya, itu adalah kita bekerja, ya, menafkahi anak istri, kita makan, ya, itu kan amalan-amalan dunia, secara dohir amalan dunia. Tetapi itu bisa kita gunakan sebagai amalan akhirat. Bahwasanya kita lakukan semua itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang telah Allah ta'ala wajibkan kepada kita. Demikian kita makan pun, ya, kita mengharapkan keridhaan, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, dengan tangan kanan, ya, dengan baca basmalah, ya. Ya, insya Allah akan kita mendapatkan pahala nanti di akhirat. Sehingga dalam urusan dunia pun, ya, kalau kenyang itu insya Allah akan kita dapatkan, gitu ya. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia, maka akhiratnya tidak akan mendapatkan. Ya. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, ya, insya Allah dunianya pun akan kita dapatkan. Apalagi amalan-amalan yang secara dohir, ya, itu adalah amalan akhirat. Ya. Misalkan puasa, ya, sholat, sodakoh, ya, itu kan amalan akhirat. Ya, mungkin secara kita sodakoh itu kan secara dohir kita nggak untung kan, nggak dapat apa-apa, malah mengeluarkan, gitu ya. Kemudian puasa itu ya secara dohir kita nggak untung, ya kan, mau nahan, ya. Kalau makan kan mungkin lebih bebas mendapatkan makanan kita, ya. Demikian juga sholat, ya, kemudian haji, umroh, itu ya, itu kan amalan-amalan untuk akhirat, ya. Sehingga amalan-amalan yang ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai diniatkan untuk dunia. Yang secara dohir adalah amalan dunia aja kita niatkan untuk akhirat, jangan sampai amalan-amalan akhirat, ya, kita gunakan untuk dunia. Sehingga ketika seseorang misalkan, ya, melakukan sholat ini, melakukan sholat itu supaya dapat dunia yang banyak, ya, supaya mendapatkan kedudukan dunia, ya. Nah, ini semestinya tidak seperti itu. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan untuk mencari dunia. Karena seseorang kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari dunia, maka kecewa keadaannya. Sudah beribadah, sudah rajin, dunianya nggak dapat. Isinya kecewa. Karena memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah mahdhah itu, ya, itu memang orientasinya akhirat, ya. Tapi kalau berkeinginan untuk mendapatkan dunia,
ya akhiratnya tidak akan dia dapatkan. Sehingga ya merupakan ujian ya. Barang siapa yang melakukan ya amalan-amalan yang mestinya untuk akhirat, dia harapkan untuk mencari dunia ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mestinya amalan akhirat ya. Wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Berdakwah itu amalan akhirat ya. Jangan sampai diharapkan untuk memperoleh dunia. Kalau keinginannya itu untuk memperoleh dunia, ya akhiratnya dia tidak dapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kurang lebih yang artinya barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Namun amalan itu akan sia-sia, lenyap di akhirat nanti, karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mestinya orientasinya untuk akhirat ya. Kalau orientasi untuk dunia, bisa jadi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka dunia itu, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan Qatadah mengatakan barang siapa ya, yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang ingin hanya mengharapkan wajah Allah ya, dia akan mendapatkan balasan di dunia juga ya. Dan dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Nah, kalau kita disuruh milih, meniatkan amalan-amalan itu untuk dunia saja, yang belum tentu dunianya dapat ya. Bisa jadi dipenuhi dunianya oleh Allah Ta'ala, dan bisa jadi tidak dipenuhi. Karena mungkin ada kaum muslimin yang rajin ibadah, dia mengharapkan dunia, tidak mendapatkan dunianya. Ya, artinya keadaan ekonominya ya tetap saja seperti itu gitu ya. Tetapi ada juga di antara kaum muslimin yang beribadah itu memang untuk mendapatkan dunia, dan Allah Ta'ala cukupi dunianya, bahkan diberi banyak dunianya. Sehingga mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhoi gitu ya, meridhoi amalan itu. Karena amalan ibadah itu dia niatkan untuk dunia, dan dia mendapatkan dunia yang banyak. Karena memang Allah Ta'ala bisa jadi memang memberi aja kepadanya, tetapi dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian di akhirat ya. Bahkan dalam ayat tadi dia hanya mendapatkan api neraka. Dan barang siapa yang meniatkan amalan-amalannya itu untuk mendapatkan akhirat,
maka Allah Ta'ala akan mencukupkan bagiannya di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini semua untuk mengingatkan ya diri kita semua ya, agar amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu ya kita orientasikan untuk akhirat, untuk mengharapkan wajah Allah ya, untuk mendapatkan surga Allah, untuk ketemu dengan Allah, bisa melihat Allah nanti di surga ya. Ketika amalan-amalan itu kita niatkan untuk akhirat, insya Allah dunia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa cukup hatinya. Karena sebenarnya kekayaan seseorang itu bukan banyaknya harta, tetapi hatinya itu merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang yang Allah Ta'ala beri harta banyak, tapi nggak merasa cukup. Hatinya itu nggak merasa cukup, sehingga merasanya itu kurang dan kurang saja. Dan orang yang seperti ini terkadang sudah lupa lagi halal haram ya. Yang penting hartanya banyak, dan nggak akan merasa cukup. Dia tidak kaya hatinya, karena memang apa yang dia buru itu hanya dunia. Tetapi kalau dia meniatkan itu amalan-amalannya itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala nanti di akhirat ya, insya Allah dicukupkan ya. Hatinya itu akan merasa cukup, meskipun secara materi dia itu tidak banyak, tetapi hatinya itu sudah merasa cukup itu ya. Jadi kalau seseorang itu sebetulnya apa ya, yang dibutuhkan untuk hidup di dunia itu misalkan makan itu ya. Makan itu mungkin maksimal itu ya 3 piring sehari gitu ya. Dan sebetulnya ada orang yang bisa makan sehari 3 kali atau 2 hari itu sudah merasa senang luar biasa gitu. Sudah merasa cukup, sudah merasa dunia itu di dalam genggamannya. Nah, tetapi ada yang lebih dari itu ya, tetapi hatinya itu tidak merasa cukup. Karena memang dia mengharapkan dunia, tidak mengharapkan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abdud dinar, ya, wad dirham, wal qatifah, wal khamisah, in u'tiya radiya, wa illam yu'ta lam yarda. Ta'isa wa antaku. Celakalah hamba dinar, dirham, qatifah, dan komisoh. Ya. Ya, dinar, dirham, ya uang ya. Qatifah itu sejenis pakaian ya, yang memiliki beludru. Dan khomisoh itu juga pakaian ya, berwarna hitam dan ada bintik-bintiknya merah ya. Celaka yang mereka itu menjadi hamba dinar, dirham, qatifah dan khomisoh ya. Jika diberi, dia pun ridho, namun jika tidak diberi, dia tidak ridho. Dia akan celaka dan akan binasa ya.
Jadi kalau orang ya itu sudah menjadi hamba dunia ya, maka yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia saja. Ya. Kalau dia diberi, maka dia ridho, senang. Ya. Tetapi jika dia tidak mendapatkan dunia, maka dia tidak ridho, tidak senang. Dan itu merupakan ya orang yang celaka ya, dan dia akan binasa. Hadirin rahimakumullah. Ya. Marilah kita selalu berusaha ya memurnikan, meluruskan ya amalan-amalan kita untuk akhirat. Karena memang sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan kita itu untuk mencari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Beribadah adalah melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik itu amalan dohir maupun amalan batin. Dan amalan itu dia niatkan mukhlishina lahudin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Dan tidaklah diperintahkan kepada kita itu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, beramalan di dunia ini, kalau Allah Ta'ala menciptakan kita, jin dan manusia ya, manusia kita itu untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya semua amalan-amalan itu bisa bernilai ibadah. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya. Thalabul ilmi beribadah, sholat ibadah, semua ibadah. Tidur ibadah, masuk kamar mandi ibadah, keluar ibadah, masuk masjid ibadah, keluar ibadah. Ya. Makan ibadah, tidur ibadah, hubungan suami istri ibadah, semua ibadah gitu. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan kita ya itu untuk beribadah. Ya. Cuman kadang ya jangankan amalan-amalan yang secara dohir amalan dunia jadi ibadah, amalan yang akhirat aja kadang-kadang tidak jadi ibadah gitu ya. Jadi seperti sholat untuk mendapatkan dunia, ya, saum untuk mendapatkan dunia, haji untuk mendapatkan dunia, ya, makan, ya, bisa kita dapatkan akhirat. Baca basmalah pakai tangan kanan, ya, itu akhiratnya dapat. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita itu untuk mendapatkan akhirat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabaghil fasada fil ardi illallah la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat.
Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi perintah Allah Ta'ala adalah untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Ya. Dan jangan melupakan bagianmu dari dunia. Jadi kalau dikatakan seseorang mencapai tujuan gitu ya, ya pergi, ya, misalkan kita mau pergi ke Jogja gitu ya, ya, maka tujuan kita itu adalah Jogja gitu ya. Nah kemudian ya kalau misalkan di perjalanan lapar itu ya mampir makan gitu ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi perjalanannya. Sehingga gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia ini seperti musafir gitu ya, orang yang mengadakan perjalanan itu. Kemudian singgah, ya. Nah tentu singgahnya itu nggak lama-lama gitu ya, maka melanjutkan lagi perjalanannya. Demikian juga kita itu dari lahir ya, itu tujuannya itu sudah jelas akhirat, ya. Tujuannya itu akhirat. Nah di dunia ini ya mampir gitu aja. Ya. Nah, setelah sekian tahun ya, maka akan melanjutkan lagi perjalanannya ke akhirat. Ya. Sehingga yang menjadi tujuan kita ya mestinya tetap akhirat ya, jangan dimampirnya. Jadi kalau seseorang pergi ke Jogja kemudian mampir ke warung, loh kok enak makanannya gitu ya, terus di situ terus gitu ya, lupa lagi tujuannya ke Jogja, ya ini orang-orang yang rugi, nggak akan nyampe gitu kan. Sehingga marilah ya sekali lagi ya kita selalu berusaha meniatkan amalan-amalan kita itu untuk mendapatkan akhirat ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya tidak rugi di dunia ini. Ya. Sungguh orang yang rugi itu dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Yang kita semua sudah tahu bahwasanya akhirat itu lebih kekal ya, dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan untuk kita semua ya, untuk saya juga gitu ya, untuk meluruskan setiap amalan-amalan kita ya, adalah untuk negeri akhirat ya. Jangan sampai, karena kadang orang yang mengatakan wah aku ki wis ngibadah rajin kok ya ket biyen melarat gitu ya. Ya memang ibadah itu bukan untuk nyari dunia gitu ya. Ya. Ibadah itu untuk mencari akhirat ya. Sehingga ketika kita sudah sadar ya bahwa ibadah itu untuk mencari akhirat, bahwa hidup di dunia ini untuk ibadah ya, maka insya Allah kita akan merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau disuruh milih hisabnya panjang atau sedikit ya, mungkin pilihnya hisabnya sedikit gitu ya. Yang kalau kita ingat hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf itu ya. Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya belakangan.
Tapi Abdurrahman bin Auf itu masuk surga insya Allah. Karena Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak sekali. Dan ya semua itu banyak digunakan untuk di jalan Allah. Ya. Tapi kan tetap dihisap ya. Ya. Kalau harta itu dihisapnya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Nah kalau hartanya banyak, hisapnya juga lama. Ya. Kalau hartanya sedikit, hisapnya sedikit. Ya. Kalau kita ke bandara mau pergi bawa apa itu barang banyak sekali gitu ya, koper A, koper B, C, D, wah periksanya suwe banget gitu ya. Kalau kita nggak bawa apa-apa itu langsung masuk gitu ya, nggak ditanya apa-apa gitu ya. Jadi sehingga ya marilah kita hidup di dunia ini ya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah taala berikan kepada kita, kita merasa cukup, ya itu insyaallah kita sudah merasa kaya. Mohon maaf ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.